Yang belum Anggun ya. Anggun. Apa Egi macet? Oh Kak Yuda. Tidur kayaknya, Kak. Ya udah kalau gitu ini udah 20.10 mulai aja ya. Fotonya terakhir kalau bisa di kontak-kontak. Sinyalnya jelek punya. Sinyalnya Kak Egi putus-putus kayaknya ya. Iya, heeh. Hujan Kak, kalau hujan susah tempat saya Kak. Kita foto dulu lah seadanya sebentar Kak. Oke. Kita aktif kamera nggak kakak-kakak, Kak Rini, Kak Yuda, Kak Eka, Kak Egi. Foto dulu. Nah ini Kak Rini, Kak Egi, Kak Yuda. Foto yuk. Satu, dua, tiga. Nanti kita foto lagi. Oke. Nah ya kakak-kakak ya. Suaranya jelas nggak Kak? Jelas. Soalnya headsetnya hilang ini. Jadi nggak pakai headset. Siapa yang mau masih 3 bulan? Mungkinnya kan sih daripada kita pusing-pusing kan mending dibuang ke 572 di toko baru. Ini dia kakak-kakak. Hari ini kita 1 JP kakak-kakak untuk seleksi bukti karya. Mulai aja Kak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, membacakan rahayu di ruang virtual ini. Ya, Ya, Pu. Oke, kakak-kakak kelas seperti biasa saya bacakan yang ada saja. Ini menghargai waktu kakak-kakak karena kita coba untuk aktif mendengarkan peserta lain jika ada yang berbicara. Hargai semua usaha dan semua berpartisipasi. Selanjutnya kakak-kakak, kita 1 JP mulai 20.10 ya Kak ya. Berarti nanti selesai 20.55 Kak. Karena 45 menit ya Kak. Tujuan kita untuk sesi kali ini kakak-kakak itu melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya, berbagi praktik baik, pembelajaran atau modul kakak-kakak yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari dalam program di PKG PJOK. kok rame banget ya? Tempat Kak Egi ya. Oke. Bentar. Saya lanjut Kak. Agenda kita sesi ini kakak-kakak ada 3. Yang pertama pengantar refleksi bukti karya. Yang kedua nanti kakak-kakak coba berbagi cerita sedikit refleksi tentang bukti karya kakak-kakak. Nanti diakhiri dengan penutup dan pesan kunci ya kakak-kakak. Kita masuk yang pertama kakak-kakak, ini pengantar refleksi bukti karya. Oke kakak-kakak, di sini untuk membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti diseminasi PKG PJOK, itu refleksi bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk PKG PJOK. Itu ada 4 aspek ini ya kakak-kakak. Nanti ada dari program PKG, di sini ada proses validasinya, nanti berbagi inspirasi, dan terakhirnya itu adalah prasyarat kelulusan. Oke kakak-kakak, di sini ada pertanyaan pemantik sedikit.
untuk refleksi bukti karya. Apakah yang pertama ini ya kakak-kakak boleh dijawab dulu di kolom chat. Nanti yang mau menjawab langsung boleh langsung resen ya kakak-kakak. Apakah isi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi diseminasi PKG PJOK? Oke, kakak-kakak boleh langsung ditulis di kolom chat ya, Kak. Nanti dari pertanyaan ini, boleh nanti ada 2 yang menanggapi secara langsung ya, Kak ya. Oke, silakan kakak-kakak. Nanti ada 4 pertanyaan, Kak. Ini yang pertama. Oke, silakan kakak-kakak. Ditulis di kolom chat. Oke, Kak Tugino masuk. Oke, Kak Tugino menjawab sudah, tapi perlu perbaikan. Kak Agus sudah, karena bukti karya yang saya unggah sudah berpusat pada peserta didik. Kak Adi sebetulnya masih belum secara maksimal, namun yang terpenting sudah berusaha. Oke, Kak Adi. Kak Karyadi sudah, Kak, walaupun mungkin masih ada kekurangan. Oke, kakak-kakak yang lain. Nanti minta tanggapan ya, Kak ya, 2 orang dari tiap pertanyaan. Yang belum nulis lah nanti yang ditanya ya, Kak ya. Kak Margiono sudah, Kak, akan tetapi belum maksimal. Oke. Kak Anwar insya Allah sudah dapat lebih baik dengan mengikuti diseminasi PKG PJOK ini. Saya dapat mengerti kekurangannya selama ini. Oke, Kak, ini sudah. Kak Aji masih hadir, Kak Aji. Kak Nicholas Setio Aji hadir. Oke, Kak Hadir. Aji. Ini Ya. terbaca nggak, Kak? Untuk pertanyaannya nih, Kak. Terbaca. Oke. Kak Aji, kira-kira ini bukti karya yang Kak Aji buat itu sudah sesuai dengan pertanyaan ini nggak, Kak? Gimana, Kak? Ya, sebenarnya sudah tapi belum maksimal, Kak. Kayaknya. Belum Maksudnya maksimal. misalkan dalam pembuatan video juga tempat saya itu kurang bagus gitu loh, Kak. Jadi kurang begitu jelas. Tapi pada saat menyampaikan anak-anak semuanya sudah dapat berjalan dengan baik. Ya cuma kendalanya pada saat itu ya pas pengambilan video yaitu kendalanya ya videonya kurang bagus. Jadi sayang menurutnya. Tapi gimana Pak? Sudah berulang-ulang terus, tapi hasilnya tetap ya sudahlah daripada nggak buat sama sekali. Iya, Kak Tapi Aji. untuk pembelajaran sama kepada peserta didik semua berjalan lancar, sudah sesuai kalau menurut saya. Oke, Sudah berpusat pada peserta didik. pusat pada
peserta didik. Kalau Iya. kemarin materinya apa Kak Aji? Kemarin sepak bola, yang pertama itu sepak bola, yang kedua itu kasti. Oke. Yang masuk ke bukti karya yang mana ini Kak Aji? Yang sepak bola yang 30 menit itu, Kak. Oke, 30 menit. Yaitu sayangnya yaitu kualitas videonya kurang maksimal, kurang bagus. Yang penting sudah ini ya Kak ya, ada implementasi materi. Jadi misalnya sudah berdiferensiasi atau sudah melakukan pendidikan gerak atau kebugaran gitu sudah ya Kak ya. Sudah, Kak. Sudah, Oke. sudah. Oke, terima kasih Kak Aji. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Aji. Eh, di sini Kak Egi sudah Kak, tapi masih perlu ditingkatkan. Kak Yunita masih banyak yang perlu diperbaiki prosesnya. Oke. Kak Anggun. Kak Anggun sudah hadir Iya, belum? Kak Asa. Oke, gimana Kak Anggun sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Di Kak Asa? rumah apa? Baik. Di rumah, di sekolah Kak Anggun? Di rumah, Kak Asa. Pertanyaannya loh. Oke. Ini Kak Anggun boleh ini Kak menanggapi sedikit Kak. Iya, Kak Asa. Soal pertanyaan di layar ya. Iya, Pemahaman atau implementasi materi diseminasi PJOK. Ya, kurang lebih mengenai pemahaman atau implementasi materi diseminasi sih, bukti karya saya menurut saya sih sudah ya Kak ya, menurut sudut pandang saya, karena di situ saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik, insya Allah kayak gitu Kak Asa. oke, terima kasih Kak Anggun untuk tanggapannya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Anggun, kakak-kakak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya Kak ya. Nah, yang kedua kakak-kakak. Ada yang mau langsung menjawab Kak? Sembari yang lain mengetik di kolom chat. Pertanyaan kedua, apakah isi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat itu merupakan karya asli atau orisinal produknya kakak-kakak masing-masing? Atau nyontek yang lain? Bagaimana ini Kakak? Boleh dijawab Kak? Yang mau menjawab langsung boleh Kak. Jadi nanti jatahnya yang lain yang belum jawab. Ini udah hadir semua ya. Alhamdulillah. Oh, kurang 1 nih. Siapa nih Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang 1 Kak. Iya Kak Pandu belum. Oke. Yang sudah menjawab Kak Tegino asli. Kak Karyadi asli Kak tanpa edit. Kak Aji bukti saya buat asli tanpa editan. Kak Adi asli.
Oke, kakak-kakak. Ini kayaknya sudah saya cek juga, kayaknya asli semua ya kak ya. Karena video. Kalau modelnya itu modul ajar, mungkin ada yang berbeda ya kak. Oke, yang ini sambil yang belum jawab boleh dijawab. Saya lanjutkan ya kak ya. Oke, ini dia. Kak Pandu masuk. Nah, yang ketiga kak, apakah bukti karya kakak-kakak ini sudah layak belum diterbitkan di PMM? Kira-kira gimana kak? Belum Ini yang tahu, baru. belum di ACC. Sudah di ACC. Tapi kira-kira kalau kakak sendiri, video kakak itu layak nggak untuk diterbitkan oleh PMM atau pusatnya sana kak? Kak Yunita, Ya, boleh dilanjutkan tanggapannya boleh kak? Kalian. kalau pribadi layak Kak, karena sudah bereffort-effort Oria Oh, mengkondisikan anak dan lain-lain. berarti waktu membuatnya juga semangat banget berarti ya Kak Yunita ya. Semangat, kadang ya namanya kalau lagi buat video ada aja Kak kelakuan anak-anak. Gak apa-apa kakak, itu buat ini ya, cerita pengalaman. Oke, Siap. terima kasih Kak Yunita untuk tanggapannya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Yunita. Siapa lagi Kak yang mau coba menanggapi sedikit? Singkat saja ini Kak. Oke Kak Karyadi, boleh. Silakan Kak. Assalamualaikum, izin. Waalaikumsalam. Sebenarnya kurang pede, Kak. Itu persiapannya kurang karena tadinya saya itu materi mau bola basket dengan modifikasi ringnya, tapi kebetulan waktu itu banyak pada kempes saya pompanya bermasalah, ventilnya hilang. Jadi saya alihkan, saya bikin dadakan dengan materi rondes itu. Itu aja Kak ceritanya. Oke, Rounders. Terima kasih Kak Karyadi. Tanggapannya kita beri 2 tepuk untuk Kak Karyadi. Oke, Kak Karyadi ini pertanyaan ini sudah layak diterbitkan oleh PMM atau belum? Ternyata sudah dijawab PMM-nya ya Kak ya. Sudah layak. Jadinya sudah terbit ini. Coba saya Alhamdulillah. sedikit Belum cek. Kak tempat saya Kak. Kayaknya. Coba saya lihat di baru 3 Kak, belum nambah. Jadi yang sudah terbit ini Kak Anwar, Kak Karyadi, sama Kak Tugino. Yang lain masih menunggu Kak. Sabar Kak. Pak M tahajutan biar Karena cepat di ACC. Pak EM sudah hadir ya. Kak EM, Kak. Alhamdulillah sudah aktif dari tadi. Oke. Baru 2 orang tadi. Terima kasih. Kak EM boleh ini enggak Kak menanggapi pertanyaan selanjutnya ini Kak? Boleh, kebetulan di HP ku tidak kelihatan tuh pertanyaan keempat apa ya? Oke, ini Kak. Jadi soal yang terakhir yang keempat ini pertanyaannya, apakah bukti karya kakak-kakak dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Kira-kira video kakak itu bisa menginspirasi guru lain nggak Kak? Bentar ya, tak tulis dulu diinspirasi ya. Oleh guru lain. Saya jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa bisa Kak, karena kemarin kan saya katakan kemarin tempat saya pas P5 di situ adalah
pas pembuatan itu olahraga tradisional. Kebetulan kemarin yang saya ambil itu ada 3 item kalau nggak salah, tapi yang masuk ke situ hanya 2 item, yaitu tentang kucing buta dan gobak sodor. Sementara mungkin kembang untuk membuat anak itu senang, ya mereka harus banyak aktifnya gitu kan. Jangan kita hanya perlu pada waktu pelaksanaan itu saya sudah di dalam kelas sudah mulai memberikan 3 langkah loh. Ini yang pertama bentuknya seperti ini, yang kedua bentuknya seperti, yang ketiga bentuknya seperti ini. Rupanya anak-anak langsung sudah aktif. Yang satu apa? Langsung buat bentuk 1. Yang kedua apa? Lingkaran, yang lari-lari lingkaran ya di kode. 3 buat angka 3, 4 buat angka 3, 5 enggak ada. Hukumnya sudah siap, Jadi diusahakan bagaimana anak itu aktif dan membuat mereka senang. Itu Kak yang saya harapkan kan seperti itu. Mudah-mudahan hal itu seperti itu bisa untuk aspek yang lain. Terima kasih Kak. Satu lagi tambahan. Di situ saya juga meminta komunikasi dengan wali-wali kelas, karena memang kebetulan kami anak SD kan harus komunikasi dengan wali kelas. Jadi wali kelas itu apa sih Bu yang kira-kira biasanya di kelas dengan di luar itu imbang untuk pergerakan-pergerakannya ya. Makanya mereka membuat gambaran saya seperti itu. Jadi anak itu harus senang, dari anak oleh anak untuk anak lah gitu kasarnya begitu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tugino untuk tanggapannya dan berbaginya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Tugino ya. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut Kak, nanti kita ada sesi untuk ngobrol-ngobrolnya Kak. Jadi kayak seperti tanya jawab. Ini selanjutnya pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Oke kakak-kakak, ini refleksi bukti karya dalam diseminasi PKG PJOK. Jadi setelah kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan no what, untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi bukti karya. Tahap yang pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh kakak-kakak sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran. Tahap kedua, so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah kakak-kakak lakukan sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran, menganalisis, dan perenungan dalam praktik pembelajaran. Tahap ketiga, know what, terkait dengan proses mengevaluasi, merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang, pembelajaran dan tindak lanjut atau perbaikan. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PJOK, PKG PJOK yang menginspirasi, produknya yang original, validasi kelayakan dalam program PKG PJOK. Oke, kakak-kakak, dalam proses refleksi ini, kakak-kakak yang pertama jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nanti ya kakak-kakak, jadi setelah ini ada berbagi cerita bukti karya, nanti kakak-kakak coba mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang terjadi saat kakak-kakak melakukan bukti karya. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Jadi kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup untuk peristiwa atau ide-ide yang penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran untuk masa depannya kakak. Serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG PJOK ini.
Oke, kakak-kakak, ini kita sudah masuk ke berbagi cerita. Nanti ada 2 ini kakak-kakak. Yang pertama, nanti kakak-kakak coba menceritakan sedikit bukti karya yang kakak-kakak buat. Yang kedua, cerita refleksikan bukti karya. Jadi, kira-kira setelah kakak-kakak menceritakan tentang bukti karyanya kakak-kakak, jadi kakak merefleksikan diri kakak sendiri. Misalnya, yang perlu diperbaiki untuk masa depan apa setelah kakak-kakak sendiri sudah membuat bukti karya tersebut. Oke, ini kakak-kakak, siapa yang mau berbagi cerita nih, Kak? Boleh, silakan. Siapa, Kak? Kak Jajat masih hadir nggak, Kak Jajat? Halo, Kak Jajat. Hilang. Oke, Kak. Coba ini Kak Yuda. Kak Yuda masih hadir nggak, Kak Yuda? Oke. Kak Eka. Kak Eka. Atau suara saya gangguan mungkin ya, Kak ya? Terdengar tidak, Kak, di sana, Kak? Dengar, Alhamdulillah, Kak. alhamdulillah, alhamdulillah, Oh, bagus. saya kira Bagus, suara jernih. saya yang nggak nyampe, Kak. Kak Agus Susanto, boleh nggak, Kak, ini cerita sedikit, Kak Agus? Kak Agus masih hadir? Ini udah berapa yang dipanggil ini? Ayo, siapa, Kak? Bolehlah cerita sedikit tentang buku karyanya Kakak. Kak Anwar. Ya. Oke, Kak Margiono. Terima kasih, Kak. Silakan. Terima kasih Kak Fasil, ini sedikit cerita berkaitan dengan apa yang kami dapat selama proses pembelajaran. Nah, rupanya pembelajaran yang kami lakukan selama ini berdasarkan pengalaman yang telah kita dapat, pengetahuan dari kita dulu, jadi masih menonton. Tapi rupanya setelah kita berkumpul dan belajar ini, rupanya banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, ini tentunya apa ya, pembelajaran yang tadi sifatnya menonton, yang berasal dari diri kita, pengalaman dari kita. Nah, ini rupanya setelah kita belajar, kita dapat pengalaman dari teman-teman yang lain. Suatu contoh, macam-macam permainan yang bisa kita modifikasi, terus jenis permainan yang bisa menyenangkan anak. Nah, ini rupanya tahun-tahun ini berkembang dengan pesat, dan itu pun setelah dibuat bukti karya oleh teman-teman itu banyak sekali menyenangkan. Nah, artinya apa? Dari kelemahan-kelemahan yang kita lakukan kemarin, terus kita melihat bukti karya teman-teman yang bagus, nah ini perlu kita kembangkan. Artinya ke depannya berarti karya-karya teman ini bisa kita kembangkan untuk pembelajaran anak supaya lebih menyenangkan lagi. Nah, itu Kak, kalau menurut saya. Jadi pengalaman saya yang jelas saat ini dalam pembelajaran kami masih terpaku betul dengan ilmu-ilmu lama. Nah, ini alhamdulillah dengan kegiatan ini banyak sekali ilmu-ilmu baru, dan itu mungkin nanti akan bisa kami terapkan ke depannya untuk lebih menyenangkan lagi anak-anak di dalam melaksanakan olahraga sehingga mendapat tingkat kebugaran yang baik.
Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Margiono. Itu sudah lengkap tadi ya, sekalian refleksinya sudah masuk. Kalau dari Kak Margiono sendiri itu menemukan ini enggak Kak, kesulitan yang dihadapi Kak waktu membuat bukti karyanya Kak, kira-kira? Saya kemarin menemukan kesulitan, di antaranya alat yang tadinya udah kami konsep menggunakan alat yang untuk modifikasi seperti bola plastik. Nah, karena waktunya mendadak dan harus segera, nah itu bola itu seadanya saya pakai. Sifat pembuatan kemarin ya tergesa-gesa kalau menurut saya, menggunakan alat yang ada dan fasilitas lapangan juga yang ada, kurang mendukung juga. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Margiono. Berarti ya itu termasuk ini juga Kak, memanfaatkan aset yang ada ya Kak ya. Jadi Iya. pembelajaran memang tidak harus kita punya alat yang bagus, lengkap. Jadi Kak Margiono secara nggak langsung itu sudah melakukan modifikasi, memanfaatkan aset yang ada, itu baik Kak. Terima kasih Kak Margiono untuk tanggapannya. Kakak-kakak kita beri 2 tepuk untuk Kak Margiono. Oke, kakak-kakak di sini untuk refleksi bukti karya ini berbagi cerita. Kita coba nanti kalau waktunya cukup 3 orang di sini dimintanya Kak untuk merefleksikan. Coba saya panggil Kak Egi. Hadir nggak ini Kak Egi? Tadi yang saya panggil udah 6 orang ini Kak. Karena kita pertama kali ya Kak ya, ini mulainya malam, tapi hanya 1 JP. Mudah-mudahan kakak-kakak ini karena tatap maya kita yang terakhir, kita coba untuk di sini sifatnya kita berbagi Kak. Kita cerita. Jadi nanti mungkin kita butuh pengalaman kakak-kakak yang kita belum dengar, kita jadi tahu seperti itu Kak. Kak Agustinus Adi masih hadir nggak Kak? Hadir Kak Asa. Mohon maaf tadi masih ngangkat telepon. Oke. Gini Kak Adi, boleh Siap. berbagi cerita sedikit nggak Kak? Mau cerita jujur apa cerita bohongan ini? Terbuka saja Kak. Seperti yang tadi ada di poin 2, jujur aja nggak apa-apa Kak. Oke, Lebih baik. cerita refleksi dari hati yang paling dalam nih Pak. Silakan Kak. Yang pertama, pada saat pembuatan bukti karya ini sebenarnya karena situasional sekolah tidak memungkinkan karena ada kegiatan P5, jadi harus main kucing-kucingan dengan video edit PPG. Yang kedua, dari proses yang selama ini saya lakukan, ini adalah proses pembuatan video bukti karya yang menurut saya ini nggak berhasil kalau menurut saya, untuk saya pribadi. Karena yang pertama, sarana prasarana yang ada di sekolah menurut saya belum bisa saya keluarkan secara maksimal. Terus pengkondisian anak-anak juga, kalau saya pribadi saya kesulitan. Mungkin karena terbiasa mengajar dengan situasional anak-anak yang tertib, ketika masuk dengan kondisi yang anak yang seperti ini agak sedikit kewalahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk beberapa referensi teman-teman saya di sekolah, mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu sudah inovatif, tetapi menurut saya ya masih biasa aja. Karena kalau boleh jujur, dari pengalaman saya untuk pembuatan video ini, dari beberapa sekolah mungkin yang sudah ada, terutama SD, ada yang sudah mengajarkan dan ada yang belum. Nah, ini menjadi
sebuah daya tarik bagi yang belum dan bagi yang sudah, karena mereka selalu bertanya, karena saya tolak pelurunya nggak mungkin akan menggunakan tolak peluru yang beneran gitu, kita pakai standarnya atau mau pakai semen, cor-coran, atau mau pakai yang besi. Ya. Karena saya modifikasinya hanya menggunakan bola plastik, ya akhirnya saya memanfaatkan yang ada gitu. Akhirnya saya minta izin sama anak saya, bolanya tak bawa gitu, sak kresek. Jadi untuk anak-anak yang masih standar kelas 7, karena saya menggunakan saat ini yang video itu saya menggunakan kelas 7 ya. Anak-anaknya masih suka, senang-senang sekali dengan permainan yang seperti itu. Jadi mereka sangat antusias dan menyenangkan. Akan tetapi ketika saya menggunakan metode ajar dengan kelas 8 dan kelas 9, semuanya berubah. Yang tadinya interaktif menjadi yang tidak interaktif. Maka justru malah cenderung pasif itu anak-anaknya. Tapi semua itu menjadi tolak ukur saya, keberhasilan saya menjadi seorang tenaga pendidik mungkin masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki dan harus cepat beradaptasi. Mungkin itu saja Kak Asa yang menjadi cerita refleksi untuk saya ke depan. Oke, terima kasih Kak Adi. Tadi itu saya mengingat Kak Adi tadi bilang yang diajar kelas 7 ya Kak ya? Iya Kak Asa. Tapi diajarkan dengan cara kelas 8 itu yang seperti apa Kak? Kok saya penasaran gitu Kak. Jadi kalau video saya yang pertama itu, pada saat pembuatan video yang pertama itu, saya masih pakai atau saya pergunakan anak-anak kelas 7 yang saya ajak untuk menggunakan materi. Akan tetapi pada saat saya untuk penggunaan video PPG saya itu menggunakan 2. Jadi saya ambil perbandingan untuk kelas 8 dan kelas 9. Akhirnya saya memutuskan untuk pengambilan video itu kelas 9. Karena menurut saya, kalau sepengetahuan saya ya Kak Hasan, menurut saya ada fase di mana kelas 8 itu adalah fase di mana anak-anak itu mulai sedikit memberontak atau tidak bisa kondusif. Nah, yang kelas 9 itu sudah menemui situasi yang namanya kondusif kembali. Kalau kelas 7 itu masih penyesuaian, kelas 8 itu sudah mulai agak sedikit nakal-nakalnya. Nah, kelas 9 itu kadang ada yang ngisap, tapi kadang ada yang kebablasan. Begitu kalau saya ya menilainya seperti itu. Akhirnya saya pada saat penggunaan video di PPG itu saya menggunakan kelas 9. Itu Kak Asa. Oke, terima kasih Kak Adi. Ya, untuk sama-sama. kedepannya kira-kira setelah melihat ini Kak, kan berarti kelas 8 itu anaknya yang sudah mulai agak bandel-bandel dikit ya Kak ya. Iya, Itu betul, kira-kira untuk kedepannya Kak Adi punya nggak rencana untuk menghadapi itu supaya anak-anak itu bisa terkondisikan? Ya, jadi gini Kak Asa. Di dalam situasi sekolah sebenarnya bukan akhirnya menceritakan aib sesama rekan, tetapi memang pengkondisian anak-anak ini saya rasa di sekolahan kami ini belum bisa secara maksimal. Itu yang pertama. Karena kalau boleh jujur, anak-anak kami itu terbiasa dengan tidak berolahraga, kalau boleh jujur. Jadi kalau berolahraga itu cuma pemanasan, habis itu ya olahraga semaunya. Jadi pengkondisian kelas itu saya merasa sangat kesulitan sekali. Akan tetapi kalau sudah ketemu dengan, mohon maaf, Bu Prapti kelas 9, itu Bu Prapti akan mengajarkan secara benar. Tapi yang di kelas 7 dan 8 ini, saya itu melakukan prosesnya itu kewalahan karena teman-teman saya yang biasanya saya itu ngajar di hanya satu kelas di kelas 8, tapi yang di kelas 7 ini tidak mengajarkan dengan
apa namanya, apa, tidak mengajarkan secara kondusif. Nah, ini sebenarnya yang kemarin menjadi kendala saya, sebenarnya nggak mau saya ceritakan, tetapi supaya ini menjadi refleksi untuk kita bersama. Tapi memang kondisi kami seperti ini. Tapi kalau saya ngomong ya gimana, tapi kalau nggak ngomong ya akhirnya saya yang cover gitu loh. Lama ini saya yang cover. Jadi saya mencoba untuk membenarkan, tetapi akhirnya saya juga yang kewalahan gitu. Karena di kelas 9 sebenarnya sudah tertata dengan baik, tetapi fondasi dari awalnya itu sebenarnya yang tidak baik. Nah, di kelas 9 pun itu selalu kesulitan dan selalu meminta tolong bagaimana anak-anak ini bisa terkondisikan dengan baik gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Adi. Mohon maaf ini. Jadi Iya Kak, sama-sama. banyak yang keluar. Tapi nggak apa-apa Kak. Itu untuk buat kakak-kakak juga untuk pembelajaran ya. Mungkin itu sudah menjadi apa ya? Kebiasaan ya Kak ya di sana. Karena Ya betul. kita Nah ini setelah melakukan pembelajaran ini kan pengennya anak aktif gitu ya Kak. makanya sebenarnya bukan saya menjelekkan berolahraga ya, tetapi memang karena kondisi dari teman-teman ini yang mungkin menurut saya apa ya, ya memang selu gitu loh. Tapi teman-teman yang lain itu menurut saya Bu Prapti itu luar biasa, bisa jadi panutan saya gitu. Jadi saya tidak membawa situasi ini ke dalam situasi mereka, tetapi saya membuat sedikit perubahan. Tetapi ya karena saya tidak ketemu dengan mereka setiap akhirnya ya pengkondisiannya sulit sekali. Oke, terima kasih Kak Adi. Itu memang perlu pendekatan ke rekan sejawat ya jatuhnya ya Kak Adi. Terus mungkin yaitu kita butuh saling sharingnya di dalam sesama guru PJOK-nya itu tersebut. Oke Kak Adi, terima kasih Kak Adi untuk berbagi praktiknya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Adi. Ada yang mau dilanjutkan Kak Adi? Kayaknya tadi ngomong cukup. Cukup. Oke Kak Adi. Nah itu Kak Adi. Sebuah tantangan Kak Adi. Memang kalau kita berjalan sendiri itu mungkin awalnya masih bisa, tapi ya lama-kelamaan kita pasti merasa capek ya Kak ya. Karena kewalahan sendiri. Makanya kita kemarin di modul 3 itu ada namanya komunitas belajar itu ya bisa sesama guru PJOK atau kita bisa ngobrol dengan mapel lain seperti itu untuk lebih baik lagi. Gimana ini kalau untuk di SMA kira-kira mirip-mirip nggak Kak Anggun? Iya Kak Fasil. Dari anaknya atau gurunya itu ada kemiripan nggak Kak? Kalau kemiripan mengenai peserta didik, pasti kalau yang kita hadapi itu namanya makhluk hidup, manusia memiliki akal, pikiran, memiliki perasaan, ya pasti semuanya mirip-mirip Kak. Memiliki tantangannya itu pasti. Kemudian kalau dari segi problem seorang guru juga yang kita hadapi, rekan sejawat ya namanya juga manusia, itu memiliki akal, perasaan, memiliki tindakan, tingkah lakunya itu yang pasti berbeda-beda. Satu kelas misalkan ada siswa 36 anak ya 36 pola pikir itu masing-masing Kak Asa. Ya itu sudah menjadi, menurut saya sih sudah menjadi suatu tantangan bagi diri sendiri Kak. Bagaimana kita bisa mengcover itu semua, ya itu sudah menjadi tantangan, sudah menjadi konsekuensi kita ketika kita mengambil sebuah pekerjaan, mengambil sebuah job, itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab. Tantangan itu sudah bukan lagi yang wah menurut saya sih. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita sudah mengambil suatu tanggung jawab ya harus kita selesaikan tanggung jawab itu sampai dengan di akhir. Intinya sih komunikasi, kolaborasi
itu penting sih Kak dalam segi apapun. Kadang kita memikirkan suatu solusi, kalau kita hanya berpikir sendiri, solusi itu tidak bisa ya Kak Asa ya, kadang mentok. Kadang kita terbatas pengalaman, terbatas pengetahuan. Namanya manusia pasti ada kapasitas terbatasnya ya Kak Asa. Makanya menurut saya sih pentingnya komunikasi dengan kolaborasi sih Kak Asa. Kalau kami di tingkat SMA kebetulan kalau di sekolah saya kami saling komunikasi aktif Kak Asa. Hal apapun kami komunikasikan, saling terbuka dalam hal apapun. Baik misalkan dalam segi materi ajar atau nanti kalau grading tingkat itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kadang saya ngajar di kelas 10 itu sering menitipkan anak nanti ke tingkat lanjutnya yang diajarkan oleh Kak Yunita. Jadi misalkan saya nitip Kak Yunita, tolong ini anak ini dengan karakter seperti ini, nanti tolong ini nitip ya Kak Yunita. Mungkin Kak Yunita pun juga seperti itu ke tingkat selanjutnya, tingkat kelas 12 dengan Kak Yuda, seperti itu. Jadi penyelesaiannya itu ya berdasarkan dari komunikasi sih Kak Asa, kolaborasi Kak Asa. Kolaborasi ya, komunikasinya itu ya Kak Anggun ya. Iya, supaya tidak miskomunikasi. Karena kalau ada masalah cuma diselesaikan sendiri, menurut saya sebagai manusia sih, namanya saya sebagai manusia pasti ada kapasitas dan kapasitasnya itu pasti terbatas Kak Asa, nggak bisa semua dipikirkan sendiri. Kak Anggun, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, itu Sama-sama kakak-kakak. Pentingnya kita kolaborasi kakak-kakak dengan teman-teman kita di sekolah. Yang terpenting ya di sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Tidak hanya di guru PJOK, tapi bisa di guru-guru yang lain, bahkan ke kepala sekolah. Jadi komunikasi itu penting sekali kakak-kakak. Jadi mungkin kita ada rasa-rasa yang mungkin kita takut mengungkapkan, takut tersinggung orangnya atau takut bagaimana. Itu mungkin kakak-kakak bisa secara pribadi mungkin Kak ya ngobrol pendekatannya bagaimana. Jadi komunikasi yang baik Kak. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya kakak-kakak ya. Supaya kita itu menjadi guru yang bertanggung jawab. Karena kan memang kita sudah tugasnya kita sebagai pengajar. Jangan sampai kita menjadi guru yang modelnya belajar mandiri, tapi yang terlalu mandiri yang kita duduk di bawah pohon, anak main bola gitu. Mudah-mudahan udah nggak ada yang kayak gitu ya Kak ya. Mungkin Ya. yang belum ikut PKG Kak, yang seperti itu Kak. Oke. Ya mudah-mudahan yang belum ikut nanti kalau misalnya kakak-kakak ketemu di jalan gitu diajak ngobrol nggak apa-apa. Kalaupun tersinggung, penting kita sudah memberikan niat baik ya Kak ya. Seperti itu. Oke, kakak-kakak saya lanjutkan ya Kak ya. Di sini kakak-kakak. Oh, belum tepuk tangan untuk Kak Anggun ini dan Kak Adi. 2 tepuk yuk Kak. Oke, lanjut. Ini pesan kunci. Salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesional guru PJOK. Yang disampaikan Kak Anggun tadi sudah mencakup keprofesionalan kakak-kakak sebagai guru PJOK ya Kak ya. Mari kita kembangkan sikap refleksi dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas. Bukti karya yang menginspirasi rekan guru lain berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti diseminasi PKG PJOK. Oke kakak-kakak, terima kasih. Ini sudah selesai slide-nya. Sebentar, coba saya tutup dulu. Atau kecepatan ini kak? Ini sudah hadir semua belum kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kak Pandu. Lu sehat lu. Lemas.
Kak Pandu COD burung terus dia, otak tumbur dari belakang dia itu. Pantes. Semangat Kak Pandu. tugas. Masih keburu Kak Pandu. Mudah-mudahan kalau misalnya upload langsung seperti Kak Tugino kan langsung terbit itu. Beda amalan Kak Asa. Oh beda. Oke Kak, kita Kalau Pandu duluan, enggak kalau Pandu duluan di ini Kak terbit, mending dibubarin aja PKG kayak gini Kak. Mending Pandu dibully itu. Nggak Ada. boleh, tadi katanya nggak boleh. yuk Kak, Pak Karyadi, kasih paham dulu, hidupkan kamera, Kak. Bang. Ini mumpung semuanya hadir Kak, alhamdulillah ada 15 hadir semua. Coba kita fotonya ada Kak foto Kak, nanti bentar lagi HP-nya lowbat itu Kak nanti Kak. kita tunggu open semua Kak, biar agak seru nih. Kak Rini, Kak Eka, Kak Anggun. Tapi memang malam ini kita perlu merenungkan kok ini, Mas. Kak Iya, Eka, Kak yaudah. Pandu, Kak Yuda. Yuk kita foto Kak. HP-nya Kak Pandu lowbat. Yuda lagi ngelamar. HP Tatap maya Ya, Kak Asa. terakhir ini Kak. Kak Asa, Ya gimana Kak? kita harus merenungkan ini dari hasil ini apa sih kesimpulan kita terakhir besok jalan-jalannya kemana gitu loh. Waduh. Duit masih aman Pak M. Ya dari refleksi kemarin, dari refleksi ini loh, jadi kita merenungkan dari hasil kita itu loh. Oke. Oke. Foto dulu ya Kak ya. Kak, Oke, ini tadi sip. hilang nih. Oke, Kak Yuda bisa ini Kak Yuda. Kak Yuda kita Waduh, saya tunggu. kuat batu-batu tuh. Kak Yuda lagi COD burung. Iya, emang. Itu perasaan lu aja Bu Gunita. Aku. Yuk, Kak, kita foto biasa dulu tanpa gaya. Senyum aja. 1, 2, 3. Oke, siapa nih yang bentar ulang Kak Anggun gerak. Jadi kayak nggak ada mukanya tadi. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke Kak, siapa yang mau memimpin gerakan nih? Mau satu kali? Oh, jatuh lu, aninya marah lo. Mimpin kesamaan gerak foto Kak, yuk. Pandu. Siapa yang mau? Oh Kak Pandu, ayo. Kak Pandu mempandu kita Kak. Waduh. Nyoblos pada itu. Nggak boleh. Besok lagi pilihan ya. Iya bahaya. Mana Kak? Yuk. Oke, gini. Tangan mana nih? Oke, nggak apa-apa. Yuk, siap. Kak Rini, ayo Kak Rini. Tangannya angkat Kak. Nah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, Seolah-olah lagi mau Ya, tinju aku ini semua. saya tutup dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.